Kota dari desa nih? gimana ya, kota sih Bu, masih masuknya kota tapi nggak terlalu ini banget, tapi masih masuk kota, nggak terlalu padat lah. Berarti bukan kota pusatnya ya? Nah, Ini Mbak Jihan berarti nggak ada kuliah lagi kok dari kos? oh hari ini tuh kebetulan tuh perkuliahannya tuh udah selesai Bu. Oh, udah selesai. Sisanya kayak tinggal tugas uasnya gitu. Tugas-tugasnya dikerjain di kos ya? Iya, saya kerjakan di kos. Kesibukan Mbak Jihan ada ini apa fokus puas doang apa ada yang lain? Saya agak males ya Bu, sebenarnya saya ya fokus luas juga, saya ngerjain tugas-tugas luas, ya sambil nonton anime dikit lah gitu. Buat refreshing ya? Ya, masih biar nggak terlalu penuh lah Pak ya Bu. Biar gak stres sama puas ini ya. Berarti Mbak Jihan nggak ada organisasi-organisasi Oh ya? enggak, saya kebetulan enggak organisasi sama sekali. Ngomong-ngomong nih bagian dari ini panas banget ya? Iya Bu, tadi juga di jalan tuh panas banget Bu. Saya kan sempat mampir ke ini ya Bu, ke apa? Ke Shopee gitu kan. Tadi mau ke sana sebentar gitu kan. Terus kan saya parkirin ya, itu saya duduk itu panas banget, serius panas banget gitu ya. Joknya Bu. Beneran gak lama ya bagian di Iya, sana ya? ya, cuma bentar banget Bu, cuma ngantar teman doang gitu kan. Terus panas banget ya. Iya ini udah mau hujan ya Mbak ya? Iya. Ya ini Mbak Jihan datang ke sini karena ada orang lain yang nyaranin apa Mbak Jihan sendiri yang diajakin ke sini? Pengen sih Bu. Ya kemarin Mbak Jihan udah ngomongin saya ya lewat via chat WhatsApp. Mbak Jihan udah juga singgung sedikit masalahnya tentang apa gitu. Nah di sini Mbak Jihan nanti Mbak Jihan ngomong udah pernah melakukan konseling belum ya? Belum pernah. Nah saya di sini mau menjelaskan ya tentang konseling di sini. Konseling itu nanti ini berlangsung selama mungkin kurang lebih 40 menit. Tuh, nah nanti saya di sini sebagai fasilitator untuk Mbak Jihan. Jadi Mbak Jihan bisa cerita apa aja tentang apa yang dialami sama Mbak Jihan akhir ini apa yang dirasakan Mbak Jihan. Kemudian nanti langkah yang bisa diambil untuk Mbak Jihan sendiri yang menentukan. Nah, Mbak Jihan mau merubah langkahnya nih dari yang udah biasanya dulu gimana, mau berubah seperti apa, tapi Mbak Jihan sendiri. Jadi saya cuma mungkin saya ini gitu kan. Saya nggak bisa mengambil keputusan. Jadi semua keputusan itu Mbak Jihan ya. Gitu. Nah, jadi di sini itu ada inform konsep ini kayak semacam surat persetujuan. Mana nanti di dalam konsep ini Mbak Jihan bersedia untuk eksplorasi gitu ya, untuk bercerita sebanyak-banyaknya selama konsep ini berlangsung. Mbak Jihan aktif gitu, terus juga Mbak Jihan memberikan informasi yang sejujurnya. Mbak Jihan nggak apa-apa kalau mau cerita apa aja itu nggak apa-apa. Jadi semua yang diceritakan sama Mbak Jihan ya cukup di ruangan ini aja, cukup saya sama Mbak Jihan yang tahu. Nah, kerahasiaan di dalam konser itu jejak gambar. Nah, ini kalau Mbak Jihan ada yang mau ditanyakan boleh. Jadi bisa tanda tangan di bawah di bawah.
kalau Mbak Jihan pengen lagi konseling, kita udah tahu nih Mbak Jihan udah berapa kali sih konseling sama saya sebagai dokumentasi. Kalau
dulu di pondok itu ada apa namanya target per tadi kan pagi, sore, sama malam ya. Yang waktunya itu ada target Pak. Iya, kayak ada target gitu sih dulu. Jadi misalnya kalau belum target waktu itu tuh bakal kayak utang dulu dulu. Jadi kalau sama pagi targetnya belum terpenuhi nanti dibayar pas sore gitu Iya, Nah, menurut Mbak Zina nih, kalau dulu ya rutin buat baca Quran, buat murojaah, terus sekarang tuh udah jarang, bahkan mungkin murojaahnya udah tertinggal ya kan, cuman baca doang tuh aja seminggu sekali, kadang enggak aja dong. Nah itu kalau dari Mbak Zina, apa yang dirasakan perubahannya itu? kayak gimana itu? Ya sebenarnya saya merasa kayak bisa berasa gitu jadinya jauh gitu sama teman saya gitu sama orang kayak merasa maksudnya saya tuh juga kadang kayak mikir kok bisa sih saya kan udah kan dulu udah sama tapi kenapa saya tuh gak bisa menemukan sisi gitu. Jadi ada rasa kosong di hati. Jadi di manusia itu punya 5 kebutuhan dasar aja, survival, kemudian love and belonging, power, freedom, dan fun. Nah kalau dalam apa namanya survival ini Mbak Jihan tuh mungkin merasa kalau misal yang apa itu bisa bertahan hidup gitu, mungkin Mbak Jihan lebih nggak stres dan apa namanya nggak ada rasa kehilangan kalau misal ada kita tuh dekat sama Al-Quran gitu. Nah kalau family mungkin bagaimana Mbak Jihan itu hubungannya dengan Allah, mungkin dengan membaca Al-Quran itu Mbak Jihan merasa lebih dicintai sama Allah, lebih apa namanya lebih merasa apa namanya lebih ada kedekatan hati gitu sama Allah ya. Terus juga power. Nah power ini mungkin dengan mungkin Mbak Jihan merasa Al-Quran ini mempunyai hafalan 15 juz atau mungkin lebih gitu. Nah itu membuat Mbak Jihan itu merasa bangga gitu. Aku bisa melebihi orang lain kayak gitu. Nah kalau di freedom itu mungkin sekarang ini Mbak Jihan lebih suka menghabiskan waktu luangnya itu dengan hal-hal lain ya. Nah mungkin Mbak Jihan ada merasa bebas. Kalau dulu kan ada aturan, kalau dulu mungkin Mbak Jihan merasa ada aturan bisa bebas ngapa-ngapain. Kok sekarang dan ada aturan jadi Mbak Jihan lebih bebas untuk memilih melakukan apa aja karena memilih untuk nggak berusaha seperti itu dan juga fun. Mungkin ada Mbak Jihan melakukan hal-hal lain selain membaca Al-Quran itu yang lebih menurut hati Mbak Jihan lebih nyenangin gitu. Nah kalau dari Mbak Jihan sendiri dari 5 itu tadi mana sih yang lebih condong dari diri Mbak Jihan? Saya tuh sebenarnya ini sih kayak gimana ya, kenapa saya juga sempat kayak evaluasi sedikit ya, kenapa saya sendiri tuh kayak jarang pekerjaan, kayak nggak pernah bisa kayak gitu. Mungkin tuh karena ini saya tuh dulu kan saya kan terikat yang namanya ini ya peraturan gitu kan, aturan gitu dan kewajiban juga. Kalau sekarang kan kayak terserah bebas saya mau kapan aja gitu, saya merasa bebas buat memilih kapan aja gitu kan. Nah mungkin tapi karena rasa bebas itu jadi kayak gimana ya, kayak saya tuh jadinya kepada gitu. Jadi mungkin lebih ke kebebasan sama kesenangan sih gitu. Jadi kalau emang biasanya kalau waktu luang itu Mbak Jihan melakukan apa sih? Nah, saya ini suka ini sih Bu, suka baca komik gitu, apa ya nonton kayak gitu lah Bu, kayak itu sih. Jadi dengan nonton film, baca komik itu kayak Mbak Jihan ngerasa seneng gitu ya. Terus kalau baca Quran mah bosen. Iya tuh, kadang-kadang tuh kayak ngerasa iya sih, kadang-kadang kayak ngerasa bosan gitu, kayak bosan sih, bawaannya sih jadinya ngantuk gitu loh. Terus selain baca komik, terus selain
nonton film itu ada hal lain yang kalau baiknya ada waktu luang gitu. Ya paling kayak misalnya bersih itu paling juga sedangkan ujungnya bersih juga saya merasa kayak gitu lah gitu setelah itu terus apa baca komik gitu kalau enggak nonton film gitu. Mbak Jihan ngerasa ini enggak? Mbak Jihan udah capek nih nugas terus habis itu masa kok harus pekerjaan akhirnya lebih memilih buat mungkin nonton film lebih yang menyenangkan tadi ya. Dan saya hal itu sih kayak maksudnya kalau belajar sendiri kan saya harus mengingat gitu ya. Itu kayak mengulas juga gitu. Iya seperti itu. Biasanya ini nih dalam sehari nih Mbak Jihan biasanya kebiasaannya tuh ngapain dari bangun tidur sampai tidur lagi? Bangun tidur ya. Ini kalau di hari kuliah, kalau di hari kuliah itu biasanya bangun tidur. Misalnya nih kalau udah mepet sama jam kuliah ya udah saya langsung siap-siap buat kuliah gitu ya. Tapi kalau misalnya masih ada waktu luang nih, ya saya bisa sampai sampai dulu. Saya main sampai dulu, bikin sampai bentar terus siap-siap mau kuliah gitu. Terus pulang kuliah, biasanya saya tidur. Biasanya tidur sampai jam berapa Mbak Jihan? Kalau misalnya pulangnya itu siang hari jam 12 ya, saya bangunnya itu bisa jam 2 siang kalau jam 3 lah. Terus nanti habis itu nanti sore itu baru mulai sore itu saya nanti main gitar, terus nanti masih terus nanti malamnya terus saya main bola. Nah biasanya waktu istirahatnya Mbak Jihan tuh kapan aja nih? Habis pulang kuliah itu ya sampai mungkin sampai sore jam 3 jam 3. Nah, habis jam 3 biasanya tadi main ya? Iya Main terus ngerjain tugasnya kapan tadi Mbak Jihan? kalau biasanya di maghrib kalau enggak isya sih. Habis maghrib atau habis isya? Kalau seringnya maghrib. Seringnya maghrib. Kalau sebelum maghrib itu mainnya main apa Mbak Jihan? Ya itu main HP. Itu kan komik yang saya baca itu kayak komik online gitu. Ya kalau enggak baca komik ya nonton film, tapi film jarang sih. Saya lebih ke main HP sih, main itu baca komik. Kalau scrolling ya? Scrolling iya, tapi saya kalau scrolling itu jarang. Lebih sering ke baca komiknya. Jadi lebih tertarik untuk baca komik ya? Iya, Kalau ibu boleh tanya nih, Mbak Jihan kapan sih terakhir kali baca Qurannya? Kebetulan minggu ini mau baca ya. Ini kan udah Jumat ya. Saya belum baca karena biasanya bacanya malam gitu. Kayaknya ya seminggu lalu. Jadi seminggu yang lalu ya, Jumat itu. Tapi cuma baca Al-Kahfi doang, habis itu selesai udah. Selain itu nggak ada yang lain biasa. Emang kalau liburan gitu nih, Mbak Jihan biasanya ngapain? Kalau liburan, maksudnya sekarangnya apa? Kalau weekend, Oh iya. Gimana ya? Sabtu Minggu itu menurut saya itu libur ya. Jadinya kayak kan saya sendiri kan kos ya, jadi saya ngerasa bebas ngapain aja gitu ya. Ya saya biasanya tuh kalau weekend itu ya bangunnya siang. nggak apa-apa Mbak Jihan. Emang kalau bangunnya itu bangun jam berapa? jam 10 bisa, jam 12 bisa gitu. Tapi kalau misalnya bangunnya sampai jam 12 siang itu biasanya saya tidurnya habis subuh gitu. Terus gue bangun, sholat, terus tidur lagi sampai jam 10 kalau nggak 12 gitu ya. Nah habis bangun tidur dia biasanya ngapain? Ya saya makan dulu sebelum saya makan. Habis itu nanti ya udah tinggal main HP. Iya. Biasanya sampai jam berapa Mbak Jihan? Nggak ingat waktu sih bu biasanya tuh. Oh kalau liburan kayak kerasa luas libur Iya, gitu ya? kalau misalnya lagi nggak ada tugas gitu ya, itu bisa menjadi full 24 jam juga sih, kayak setengah harinya itu ya di situ ya main HP. Kalau misalnya minggu kayak gitu tuh baru kadang-kadang tuh saya tuh kayak scroll up gitu, kadang-kadang scroll terus gitu. Tapi ya dominan baca komik sih gitu.
Mbak Jihan pengen ini ya, pengen pembacaan, pengen membangun kebiasaan positifnya Mbak Jihan dari dulu di kebiasaan di pesantren gitu. Kalau dulu ada aturan, sekarang Mbak Jihan sendiri yang harus kontrol diri gitu ya. Nah, kalau harapan dari Mbak Jihan nih, pengennya 6 bulan, 1 bulan ini deh, setelah 1 bulan ke depan nih. Jadi ini udah mau liburan ya. Selama liburan ini pengennya kayak gimana sih interaksi sama Al-Qur'annya? Saya tuh pengen kayak jangan lagi sibuk kayak misalnya habis subuh gitu ya. Ya kalau nggak habis subuh ya misalnya jam pagi gitu ya. Saya tuh pengennya tuh kayak baca Quran mungkin, kalau nggak ya ngapal atau main gitu, bukan langsung main HP gitu ya. Tapi memang saya tuh males dan susah gitu ya. Ya saya pengen mungkin kalau pagi tuh saya bisa bacaan. Terus nanti kalau sore ini tuh mungkin saya pengen buat hafal gitu. Soalnya baru hafal, soalnya mungkin baru baca Jadi Mbak Jihan pengen memanfaatkan waktu luangnya itu berganti ya, dari scroll dari baca komik tadi terus ke ya pengennya kalau waktu luang baca Quran, kadang murojaah gitu ya. Lebih ke murojaahnya baca Qurannya Mbak Jihan. Sebenarnya saya pengen murojaah sih Bu. Kenapa Mbak Jihan pengen murojaah? Karena saya merasa waktu saya banyak yang hilang. Kalau hilang emang kenapa Mbak Jihan? Ya sedih nggak sih Bu? Maksudnya dulu udah susah-susah hafal gitu ya. Terus sekarang malah hilang gitu aja. Kita kayak sedih dulu. Mbak Jihan pernah keinget perjuangannya Mbak Jihan buat hafal Quran? Gimana Mbak Jihan? Ya Hafal Quran. dulu tuh ya susah, maksudnya gimana ya, maksudnya ini yang salah satu yang bikin saya pengen murojaah karena dulu tuh udah susah-susah hafal gitu kan. Masa waktu udah hafal sekarang aku lupain gitu aja gitu, kayak sayang banget. Karena itu dulu tuh sesusah itu gitu loh kan. Yang sebenarnya nggak susah-susah banget tapi kayak ada beberapa ayat yang susahnya kalau di otak itu nggak ada gitu kan, yang biasanya cepat hilang yang gitu. Kayak gitu. Jadi Mbak Jihan pengen lebih murojaah lagi ya, biar hafalannya tuh nggak hilang. Nah, tadi nih dari Mbak Jihan kan nggak ikut organisasi ya tadi ya. Jadi waktunya Mbak Jihan ya buat Mbak Jihan sendiri. Ada ini kan Mbak Jihan, mungkin ada kesibukan lain, mungkin ada sama keluarga atau sama teman main gitu di waktu luang. Kalau main kadang-kadang sih sama temen ya. Itu biasanya kalau emang kadang-kadang tuh ya waktu kayak itu, kalau enggak ya kalau ada waktu mepet itu juga bisa gitu, kayak di rencana juga bisa. Kalau buat keluarga tuh saya sering sih komunikasi sama orang tua saya, kayak ibu saya gitu. Soalnya ya dia yang mau saya sih, itu nantinya ya udah saya terima gitu orangnya. Biasanya itu malam Ya. Kalau main sama teman tuh siang pasti siang. Kalau nggak pagi ya bisa. Sore jarang sih Bu. Misalnya kalau main sama teman gitu lama nggak aja? Tergantung sih Bu, tergantung main dan main dulu. Tapi paling lama ya mungkin 4 jam, 3 jam ya. Nggak terlalu dari. Ini sering nggak main sama teman? Nggak sering banget sih. Kayak menurut Mbak Jihan nih, kalau misal Mbak Jihan masih ada, kira-kira menurut Mbak Jihan masih ada waktu luang nggak sih buat baca Quran dengan kesibukan Mbak Jihan itu? Sebenarnya banyak. Banyak. Saya bersyukur, tapi sebenarnya saya juga tahu banyak, tapi kayak gimana gitu, kayak saya bingung sama saya tahu banget gitu. Bahkan kayak buat baca Al-Quran gitu ya Bu, saya tuh nggak pakai Quran fisik gitu ya, maksudnya makanya Quran digital, padahal tuh Quran fisik saya ada semari. Memang dari obat baca buka ini. Berarti Al-Qurannya itu jauh dari jangkauan tangan. Iya. Jadi Mbak Jihan merasa malas buat ngambil. Kalau menurut Mbak Jihan, kalau Al-Qurannya dideketin gitu, kira-kira Mbak Jihan tertarik juga baca Quran nggak? Mungkin ya Bu, saya insya Allah nggak bisa. Tapi gimana yang mau ya? Kan juga saya kan di kos-kosan ya Bu, terus ruangan
suaranya itu bukan yang kayak suara itu maksudnya ya suaranya dengan keluar, sedangkan saya sendiri tuh kalau suara tuh ada keras gitu loh. Saya tuh agak malu, maksudnya kayak rasa gimana gitu loh Bu. Itu kayak itu ya. Emang kenapa gak jihan malu suara? Kayak taknya taknya tuh kayak gitu soalnya kayak gimana gitu lah itu deh. Gak jihan pernah dengar suara baca Quran dari teman kan? Ini kos? Jujur ya? Oh enggak Iya, pernah. soalnya kos-kosan saya ini kebetulan di semester ini tuh saya tuh kosnya tuh di di kos-kosan yang kayak emang individualis banget gitu loh. Sedangkan pas saya waktu semester 1, semester 2 itu kayak yang keluargaan gitu. Nah, waktu di ngekos di sana, saya tuh masih baca gitu karena ya teman-teman kamar saya lain juga baca gitu, bacanya saya punya aplikasi juga gitu kan buat hafalan, buat baca Quran, buat baca itu saya juga ada rasa pengen gitu bacanya. Tapi kalau pas sekarang tuh kayak saya mau mulai Quran tuh kayak takutnya tuh mereka mikirnya si ini kayak gini gitu, harusnya kayak soalnya banget, takutnya dibilang kayak gitu gimana gitu loh. Ada perasaan malu, gimana ya, malu kalau ketahuan gitu loh. Emang kalau biasanya baca Al-Fatihah itu suaranya bacakan keras juga atau cilik-cilik gimana ya ngomongnya ya, kayak ya gitu, kayak dia berusaha sepelan itu loh Bu, kayak jadinya nggak enak gitu kan. Sedangkan bukan lingkungan saya kan ini ya, misalnya lingkungan pondok itu biasanya tuh bahkan saya bahkan kalau dari kenal kali gitu ya sampai dari jadi itu tuh udah biasa gitu. Iya. Tapi kalau sekarang mau kayak gitu lagi tuh kayak saya merasa gitu gitu. kalau temannya bacakan di kos nih, bacakan kenal nggak sama sampingnya depan? Kenal tapi saya tahu namanya. Bisa jadi namanya. Oh iya, sekedar tahu ada nama ini. Iya. Mbak Jihan pernah dengar nggak apa namanya kayak temannya nyanyi, kalau nggak ya kan aku apa? Makanya dari itu Bu saya nggak berani buat ini, soalnya emang kalau misalnya kita nyetel sesuatu nggak beneran semua gitu loh. Ini kayaknya agak bener gitu. Kadang-kadang juga misalnya ada yang kawan teman saya ya, kita kalau itu beneran loh. Kadang tuh kamarnya ya gitu, jendelanya juga dibuka gitu loh, tetap kedengeran. Jadi itu saya ya bener ini telepon lagi bisa kedengeran gitu, apalagi ini gitu. Jadi ya dari sudut pandang Mbak Cina nih, pas dengar temannya teleponan, terus dengar lagu dari ya suara-suara nyanyi, kalau nggak ya nyetel lagu dari kos teman, itu responnya Mbak Cina gimana? biasa aja sih sebenarnya, kayak oh ya udah itu kan urusan berdiri. Terus menurut Mbak Cina nih, kalau Mbak Cina baca Quran itu respon teman-temannya bakal gimana sih? Jadi menurut Mbak Jihan masih merasa malu nggak? Seharusnya Kayaknya sebenarnya harusnya nggak apa-apa sih. berarti nggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau baca Quran tuh pernah nggak Mbak Jihan kayak mungkin ya dalam murotal sampai kedengeran gitu? Kalau misalnya kalau frontal itu ya pakai monitor. Oh, jadi nggak pernah langsung speaker gitu ya. Jadi belum tahu responnya mereka kayak gimana. Nah, tadi biasanya Mbak Jihan kan kalau misalnya pulang ya baca komik, terus ada di nonton film, kalau enggak ya telepon keluarga, kalau ya main sama teman. Sedangkan Mbak Jihan ini pengen buat kecapukan, buat mengerjakan soalnya banyak ya, 15, ya Allah. Nah, terus menurut Mbak Jihan ini kalau kebiasaannya Mbak Jihan tetap kayak gitu terus sampai ya sampai besok itu agaknya bakal baca masih Mbak Jihan? Kemudian nggak boleh. Soalnya kayak nggak mungkin sih kalau saya tetap begini terus. Mbak Jihan pengen kalau waktu luang tuh cara ngatur waktunya gimana ini? Saya pengennya belum, jadi sebenarnya ini minimal ya setiap malam itu
seminggu dalam seminggu kerjaan berapa? Mungkin dalam seminggu saya saja. Itu sih. Mbak Jihan merasa mampu nggak? Seminggu satu masih berat nggak? Kalau saya gampang enggak sih. Tapi kalau susah Emang kalau jus gampang tuh jus berapa sih maksudnya? kalau menurut saya tuh yang gampang itu ya justru itu gampang. Terus 29, 28 itu masih bisa lah gitu kan. Tapi apa namanya, 1, 2 itu juga mungkin masih ya. Itu mulai dari 4, 5 dan lain-lainnya itu kayak ini bakal susah sih. Karena itu susah menurut saya. Paling susah jus berapa? Saya tuh paling pokoknya saya paling selesai itu ada satu ayat yang satu full ayat itu loh, itu saya lupa itu berapa lagi, itu ada yang susah terus Iya. Tapi kalau Jihan merasa biasanya ini baik apa buruk sih? kalau biasa saya sama ini saya rasa fungsi kayak terlalu membuang-buang waktu. Mbak Jihan merasa waktunya bisa dimanfaatkan kayak Bisa. kalau mata waktu mungkin ada waktu buat baca komik, bagi waktu buat baca komik atau dan habis baca komik nanti baca Quran. Itu kira-kira bisa nggak sih? Dan itu sebenarnya saya waktu itu bisa kayaknya ya, insya Allah bisa. Kalau sebenarnya bisa, nggak mungkin enggak, karena sebenarnya waktunya banyak, ada waktu luang dan saya juga ngerasa saya banyak waktu. Biasanya nih Mbak Jihan pernah cek nggak di HP-nya berapa jam sih Mbak Jihan ngabisin baca komik? Iya, pernah. Berapa tuh? Itu kalau hari biasa kayak hari weekday gitu ya, itu mungkin sekitar 4-5 jam. Lumayan lama ya. Kalau weekend? Weekend itu bisa sampai 12, 11 ya setelah. Mbak Jihan pernah ngasih alarm gitu nggak? Kayak maksudnya anakku kayaknya bu, tapi itu kayak mungkin ya karena nggak ada jadwal pastinya gitu ya. Jadi itu saya tuh kayak tak dulu lah 10 menit lagi, saya tunda 10 menit lagi gitu buat jadinya udah malam, udah capek, itu nggak bisa gitu. Mbak Jihan pernah nggak buat to-do list yang setiap hari itu nanti mau ngerjain apa aja nih? Pernah bu, Terus bisa berjalan nggak? setengah hari. Iya. Bentuk to-do listnya Mbak Jihan itu seperti apa? Nggak spesifik bu, kayak nggak spesifik jam itu juga, cuma kayak hari ini mau ngapain aja sih gitu. Misalnya saya mau jadi tugas, terus mau ngapain, mungkin mau laundry, saya terus mau laundry gitu, terus apa gitu aja. Tapi nggak spesifik jam gitu. Itu rutin tiap hari apa? Semuanya semua sih. Berarti belum rutin ya? Iya belum. Kalau ini saya ini ya, kalau Mbak Jihan pengen sebenarnya pengen banget kayak baca apa gitu. Tapi kalau Mbak Jihan nggak ngatur waktunya Mbak Jihan tuh kira-kira bisa nggak? Cuman kayak Mbak Jihan cuma ngasih hari ini mau laundry, mau ngerjain tugas ini, ada kelas ini, kelas itu, terus mungkin mau ngerjain apa dalam sehari itu kira-kira nanti sempat nggak sih buat baca Qurannya? Kayaknya kalau masih kayak teman saya bilang nggak bisa sebenarnya. Menurut Mbak Jihan harus gimana? Menurut saya tuh kayak ada jam pastinya gitu. Terus ada jam pastinya dan ya kayak ada jam pastinya gitu, terus kayak mungkin ada punishment buat diri saya sendiri kalau misalnya saya nggak ngelakuin itu, jadi saya kayak merasa gimana ya dalam gitu. Kalau punishment gitu kira-kira Mbak Jihan mau ngelakuin nggak? Mau sih bu. Nah, kira-kira punishment yang bisa berpengaruh ke Mbak Jihan itu apa sih? Kalau punishment yang bisa berpengaruh ke saya itu mungkin kayak jatah main HP saya tuh berkurang. Mungkin kayak misalnya kayak jelas ya apa bersuami kayak gitu kayak dikurangi gitu. Itu kan bikin saya jadi dulu kalau kurang tuh kayak gimana itu kan, jadi saya nggak bakal
persen yakinnya Mbak Jihan? 75. 75, ya lumayan tinggi. Terus Mbak Jihan pengen buat planning, misal minggu ini pengennya planningnya sebulan atau per minggu atau per hari? Kayaknya enaknya tuh ya per hari sih sebenarnya, kayak per hari. Soalnya kalau per minggu itu, kalau per minggu tapi dijadiin per hari dulu, kayak gitu loh, bisa. Jadi kan Mbak Jihan pengen fokusnya ke murojaah ya, jadi ke ya juz saya kan 15 gitu ya. Nah itu kira-kira Mbak Jihan nih dalam 15 juz itu pengen mau murojaah dalam jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun untuk selesai? Mungkin kalau 15 itu bisa 6 bulan. 6 bulan bisa? 6 bulan insya Allah bisa. Coba nih kalau 15 juz yang biasa jawab apa? Kalau 15 juz selama 6 bulan berarti per bulannya berapa juz itu? 15 dibagi 6 Tapi maksudnya apa itu? berarti kan ini ya sekitar 2 juz setengah. Iya. Kira-kira 1 bulan memurojaah 2 juz setengah itu bisa nggak Mbak Jihan? Insya Allah bisa gitu. Ini per minggunya itu berapa itu? 2 juz setengah itu kira-kira 25 lembar. Nah itu kira-kira per minggunya Mbak Jihan pengen berapa lembar? Nah tadi kan Mbak Jihan pengen ya sebulan itu memurojaah 2,5 juz. Nah, 1 juz itu berapa lembar Mbak Jihan? 10 lembar. Kalau 2,5 juz berarti berapa lembar? 25 itu selama 1 bulan ya? Iya. 1 bulan tuh 30 hari ya? 25 lembar selama 1 bulan. Berarti kira-kira per harinya berapa lembar? Mungkin 6,5 lembar per 6,5 per minggu. Per minggu 6,5 lembar. Berarti per harinya berapa bacanya? Jadi seminggu 3 hari. satu lembar lah. 1 lembar. Jadi kan Mbak Jihan ngerasain itu sebuah kebebasan ya Mbak Jihan. Kebebasan yang Mbak Jihan gitu. Juga untuk kemudian kesenangannya Mbak Jihan gitu. Nah kira-kira Mbak Jihan bisa merasa bebas juga kalau misalnya Mbak Jihan membuat lain gitu. Mungkin iya, soalnya tetap masih bisa longgar Mbak Jihan rasanya? insya Allah bisa sih. Masih bisa baca komik ya? Iya masih bisa. Bisa ada waktu luang. Mbak Jihan pengen menspesifikkan nggak setiap hari itu murojaah di jam berapa atau yang penting murojaah? Kayaknya saya ini harusnya tuh kayak spesifik gitu, tapi bukan yang benar-benar spesifik juga sih. Gimana ya? Mungkin kayak tentang waktunya itu paling itu aja. Misalnya saya ya benar kayak malam hari gitu ya. Kalau nggak ya misalnya dari habis maghrib gitu ya sampai nanti isya itu saya tuh kalian tuh kayak ya udah di waktu itu aku baca Quran, kayak aku baca waktu itu gitu. Nah kalau misal Mbak Jihan ini di waktu yang udah ditentukan ternyata Mbak Jihan nggak bisa, mungkin ada tugas yang mendesak, pernah Pernah ada ya. kalau kayak gitu Mbak Jihan solusinya apa nih? Mungkin kalau misalnya itu ya mungkin kayak jadi tentang itu kalau kayak yang dulu teman saya SMA saya itu ya kayak jadi utang buat hari besoknya gitu. Kalau mungkin saya masih bisa kerjanya malam gitu, tapi kayaknya nggak mungkin gitu. Saya nggak mungkin ya gitu bisa malamnya gitu. Paling buat besoknya. Jadi kalau tugasnya mendesak banget, mending diutangkan ke besoknya. Kira-kira Mbak Jihan kuat nggak nih? Berarti kan 2 lembar ya,
besoknya tuh kira-kira kuat nggak bisa apa baca 2 lembar itu baca Kayaknya masih kuat sih. kuat Masih kuat ya. oke nah mungkin ya tadi kan kita ya ngobrol nih tentang planning nah ini mungkin bagian bisa isi dulu ya kita udah bisa spesifikkan nggak harinya itu berapa nanti ini bagian setiap hari harus mengontrol diri ditulis bagian mau mulai kapan mau mulai hari ini besok atau berapa hari lagi Mungkin hari Senin Bu. hari Senin ya dia Awal. Minggu awal. Ya. hari Senin nah, ini bagian bisa tulis ini ya nah ini kan itu cuma buat beberapa kolom aja untuk perharinya nanti di minggu depan kita evaluasi lagi Berarti nanti kita berapa? ya nanti di minggu depan kalau ini udah penuh nanti bagian bisa datang lagi ke saya dan juga ini kalau ini kan nanti diisi per hari di depan ya nah kalau ini mungkin kita bisa tulis di sini dulu ya nah ini kan ada per pekan ya ini ada 5 pekan aja nah pekan pertama berarti mulai besok Senin ya nah, mungkin di sini bagian bisa tulis tentang waktunya dari tanggal berapa sampai berapa proyeknya apa berapa lembar nah sini juga nanti sampai pekan ke 5 oke kita isi pekan pertama dulu ya Berarti targetnya saya itu ini tadi buat ini selama seminggu ini buat target awalnya. ya tadi buat ini bagian mau waktu kapan bagian nggak mengspesifikkan jamnya ya cuma pagi Ya. tadi mau sore apa malam malam nah spesifiknya lagi nih nah, setengah lembar itu bagian mau mulai dari jus berapa Saya kayaknya mulai dari 30 dulu yang gampang ya di dalam kurung terus berapa ya ya nanti nanti selama 6 bulan itu bagian pengennya rutin baca murojaah ya setiap harinya sampai nanti selesai 15 juz ini juga apa namanya bajikan bisa isi ini ada beberapa pertanyaan untuk merefleksi keinginannya bajikan gitu bajikan pengen isi ini di sini apa nanti aja di rumah nanti aja oke ini nanti bisa diisi ya buat istilahnya jurnal gitu Tapi kalau saya nggak mau, saya akan ya boleh nanti langsung tanya via chat aja ya jadi sekarang di sini biarin bawa bajikan jadi setelah kita ngobrol banyak nih ya tentang keinginan bajikan bajikan apa sih yang bisa dari sekarang saya menyadari kayak kebiasaan saya tuh nggak realistis sama apa yang saya mau. Kayak ya apa namanya, kayak kan saya pengen tuh bisa baca maksudnya bisa baca Quran, bisa baca ayat, tapi saya sendiri tuh main HP terus gitu kan, baca komik, main HP gitu lah. Terus juga saya menyadari tadi yang katakan ya kayak kan tadi kan saya bilang kayak saya tuh mau gitu ya kalau kawan gitu kan. Tapi harusnya saya tuh merasa biasa
diri Mbak Jihan sendiri gitu. Dan itu nanti mungkin Mbak Jihan pengen berubah. Iya. Nah mungkin Mbak Jihan ada nggak sih yang masih pengen disampaikan? Kayaknya nggak ada. Cukup? Pasti udah nggak ada lagi disampaikan lagi. Nggak ada. Terima kasih ya Bu. Nah, berarti nanti minggu depan jangan lupa ya untuk kita evaluasi lagi tentang progresnya Mbak Jihan. Jangan lupa Mbak Jihan biar ingat ngisi itu, Mbak Jihan kira-kira perlu alarm nggak? Kayaknya nggak alarm sih Bu, tapi saya bakal standarnya dulu. Biar saya selalu lihat gitu. Karena kalau alarm sendiri saya sendiri itu sering banget tidak alarm. Nah, alarm langsung mati gitu ya. Biasa ada eksternal ini. Oh iya, ya berarti taruh di dinding. Iya. Oke, ya ingat ya. Ya, setiap kali saya bangun atau gimana tuh saya lihat ambil gitu. Oke. Itu nanti tercapai atau nggak tercapai targetnya tiap hari, pokoknya catat ya. Iya, Bu. Kita evaluasi minggu depan. Mungkin nggak ada yang disampaikan kan ya? Nggak ada. Oke. Dan kita cukupkan dulu ya karena juga ini pembahasannya udah mau habis. Kita ketemu lagi di minggu depan. Mbak Jihan dari sini mau kemana? Saya mau ke pos mau pulang. Mau pulang. Iya. Ya, ya. Terima kasih Bu ya Bu. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Bu.